Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam SHMH Sinau Hukum, Melek Hukum. Pemirsa SHMH yang saya hormati sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kembali lagi dengan channel SHMH Sinau Hukum, Melek Hukum. Kali ini pada video yang ke-415. Pembahasan pada video 415 ini mirip-mirip ya, mirip-mirip dengan 414. Jadi kepada rekan-rekan silahkan juga nanti kalau yang menyaksikan video ini diulang juga dengan video yang ke-414. Cuman bedanya kalau di video yang ke-414 itu menjelaskan atau mengulas tentang penyelidik. Nah, kalau yang di 415 ini kita akan mengulas atau ya mempelajari lah tentang penyidik dan penyidikan. Nah, ketentuan tentang apa itu penyidik itu ada pada pasal 1 angka 1 KUHP, berbunyi demikian. Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Jadi penyidik ya polisi, ada Polri, ada PPNS yang diberikan kewenangan untuk melakukan penyidikan berdasarkan dengan undang-undang. Kalau yang PPNS adalah undang-undang khusus yang mengaturnya. Kemudian hubungan ayat ini, angka 2 pasal 1, penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Ada kata ini di sini. Berarti apapun yang dilakukan oleh penyidik harus sesuai dengan KUHP. Saya ulangi biar jelas. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Ini berarti KUHP, berarti penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang, dalam KUHP. Di luar KUHP bagaimana? Di luar KUHP tentunya mengikuti asas lex specialis derogat legi general, bisa-bisa saja. Namun konteks ini adalah tidak boleh semau gue, gitu. Tidak boleh semaunya, tidak boleh berdasarkan pola pikirnya sendiri pribadi si penyidik, gak boleh, harus dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang, tidak boleh keluar dari undang-undang. Ini yang paling penting. Adapun kalau ada ya kewenangan yang nantinya diatur di dalam pasal 7 huruf J, mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab. Oke, tidak sesuai undang-undang, tapi harus ada persesuaian sesuai dengan hukum. Mengadakan tindak lain menurut hukum yang bertanggung jawab, walaupun bukan undang-undang. Beda ya dalam hal ini ya. Undang-undang memang sebagian, salah satu bentuk bagian dari hukum, namun hukum macam-macam. Ada hukum adat, hukum perdata, hukum agama, hukum alam, termasuk sopan santun, adat, ya termasuk hukum-hukum yang tertulis maupun yang tidak tertulis, lebih luas lah. Jadi ada batasannya, tidak boleh melanggar hukum, dan pada ketentuan yang tadi disampaikan di pasal 1 angka 2 adalah menurut cara yang ditetapkan dalam undang-undang ini KUHP. Untuk mencari serta mengumpulkan bukti. Kata bukti kita garis bawahi karena kita akan ulas sekalian. Yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Kemarin kita bahas bahwa di dalam penyelidikan yang dihasilkan adalah peristiwa tindak pidana dan penentuan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan. Itu hasil dari penyelidikan. Namun kalau hasil dari penyidikan adalah membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
Jadi tersangka ini dapat ditemukan setelah serangkaian proses penyidikan. Kalau di tahun 2015 dulu ada 2 tokoh pejabat yang mau lidik menemukan, nah itulah yang akhirnya digugat, ya selesai juga dia kan. Saya tidak akan menyinggung nama-nama beliau, namun beliau berdua kan. Ingat saya di 2015 kejadian. Nah, jadi penyidikan menemukan tersangka. Penyelidikan peristiwa tindak pidana. Namun yang akan saya cermati di sini, dan ini nanti kita akan memberikan masukan juga dalam hal ini. Di sini ada kata-kata mengumpulkan bukti. Mengumpulkan bukti. Namun demikian, rekan-rekan SHMK, bahwa kita itu memiliki Mahkamah Konstitusi, ya kan? Di mana di dalam keputusan Mahkamah Konstitusi tahun 2002 nomor 21 tahun 2014 itu diantaranya merubah atau menyatakan bahwa kata-kata nanti yang akan saya sebutkan itu di dalam KUHP itu tidak memiliki kekuatan hukum yang tetap. Yaitu pada pasal 1 angka 14 yang berbunyi, tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Nah, kata bukti permulaan ini dianggap tidak memiliki kekuatan hukum tetap sepanjang tidak dimaknai alat bukti, seminim-minimnya 2 alat bukti. Oleh putusan MK 21 2014. Kemudian juga di pasal 17, perintah penangkapan dilakukan terhadap seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Nah, bukti permulaan yang cukup itu juga dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum tetap selama tidak dimaknai sekurang-kurangnya atau minimal 2 alat bukti dalam putusan MK 21 2014. Kemudian di dalam pasal 21 ayat 1 juga saya bacakan, perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana. Nah, saya terangkan juga. Nah, frase kata bukti yang cukup ini oleh putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21 PUU tahun 2014 itu juga dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum tetap sepanjang tidak dimaknai minimal atau sekurang-kurangnya 2 alat bukti. Nah, menangkap, menahan, menetapkan tersangka itu adalah kewenangan penyidik. Ini bunyinya, diatur di dalam pasal 7. Nanti akan merangkai ke pasal 1 angka 2 yang saya terangkan ini. Jadi rekan-rekan bersabar untuk mengikuti ini. Pasal 7, penyidik sebagaimana dimaksud pasal 6 ayat 1 huruf A karena kewajibannya mempunyai wewenang. Saya potong sampai di sini dulu. Sama juga seperti dengan penyelidikan, seperti dengan penyidik, di mana di KUHP itu belum mencantumkan secara jelas apa sih kewajibannya si penyidik. Sama juga dengan apa sih kewajibannya penyelidik, belum ada. Kemudian mempunyai wewenang huruf A, menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana. Huruf B, melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian, menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka, melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan, melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat, mengambil sidik jari dan memotret seseorang, memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi. Huruf H, mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara, mengadakan penghentian penyidikan. J, mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab. Ini adalah kewenangan penyidikan. Namun, yang saya sampaikan bahwa kewenangan inilah yang nanti ujung-ujungnya adalah untuk
buat terang suatu peristiwa tindak pidana dan menemukan tersangkanya. Namun untuk itu prosesnya kan bisa jadi proses-prosesnya diantaranya kan menetapkan tersangka, kemudian melakukan penangkapan, melakukan penggeledahan. Nah, kata-kata frasa bukti yang cukup, bukti permulaan yang cukup, bukti permulaan itu sudah tidak boleh lagi dimaknai seperti itu. Harus dimaknai dengan sekurang-kurangnya atau minimal 2 alat bukti mengacu pasal 184 KUHP. Nah, di sini ada yang kelupaan yang saya maksud. Semestinya putusan itu sekalian gitu loh, jadi tidak membingungkan gitu loh. Sekalian juga memutuskan pasal 1 angka 2. Penyidikan adalah serangkaian penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti. Nah, mestinya ini kan kata bukti ini juga dianggap tidak berlaku atau tidak memiliki kekuatan hukum tetap sepanjang tidak dimaknai alat bukti sebagaimana mengacu pasal 184 KUHP. Sehingga sinkron gitu loh. Ada kata sebukti semuanya hilang menjadi semuanya diganti alat bukti kan gitu. Karena apa? Yang masa gini kan aneh. Kalau masih utuh, penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti. Sedangkan pada saat melakukan penangkapan, melakukan penahanan, menetapkan tersangka harus berdasarkan minimal 2 alat bukti kan gitu kan. Tapi ini masih bukti. Saya pikir kurang itu memutuskannya itu untuk Mahkamah Konstitusi di dalam putusan nomor 21 tahun 2014. Mudah-mudahan di RUU ke depan KUHP itu sudah mencantumkan sehingga akan berbunyi begini untuk definisi dari penyidikan. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan alat bukti. Kan gitu, jangan bukti aja ya kan. Yang dengan alat bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangka. Mengapa saya mengulas ini? Sebab akan menjadikan pertentangan. Yang satu, bahwa dalam menentukan tersangka penyidikan itu cukup bukti, bukan alat bukti. Satu pihak lain misalnya tersangka mengikuti putusan Mahkamah Konstitusi. Akan gontok-gontokan ini. Ya mungkin selama ini belum lah ya, belum ada yang mengulas ini. Ya. Kebetulan saya otak-atik, kok ini aneh gitu loh. Kenapa tidak diputus sekalian? Kenapa yang diputus hanya pasal 14, pasal 17, pasal 1 angka 14, pasal 17, pasal 21, kemudian tentang penetapan tersangka, penggeledahan dan sebagainya, ada yang lain. Tapi untuk yang pasal 1 angka 2 tentang definisi penyidikan yang di situ juga ada kata-kata bukti, itu tidak sekalian direvisi atau sekalian diputus pada putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21 tahun 2014. Nah, mudah-mudahan ini ke depan dalam penciptaan rencana pembuatan undang-undang hukum acara pidana disinkronkan sehingga penyidikan yang dicari bukan bukti tapi sudah alat bukti seperti dengan putusan Mahkamah Konstitusi lainnya. Kemudian yang ingin saya sampaikan juga sama menegaskan bahwa ternyata di dalam KUHP dari 286 pasal belum ada pasal yang mengatur tentang apa sih kewajiban penyidik kan itu kan. Jadi belum ada kewajiban penyidik itu apa. Kalau kewenangannya ya sudah saya bacakan tadi, kewenangannya menerima laporan, melakukan tindakan pertama pada tempat kejadian dan sebagainya sampai dengan huruf J, mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab. Jadi itu yang bisa saya sampaikan terkait bahwa ternyata definisi penyidikan dengan adanya
perubahan makna frasa kata yang ada pada pasal 1 angka 14, pasal 17, pasal 21 KUHP yang sudah dinyatakan tidak berlaku oleh putusan Mahkamah Konstitusi, tidak memiliki kekuatan hukum tetap, maksud saya, mohon maaf kalau saya keliru menyampaikan tidak berlaku, yang harus dimaknai dengan sekurang-kurangnya atau minimal 2 alat bukti, mestinya disinkronkan. Ini mungkin MK pada waktu mengabulkan atau permohonannya si pemohon ini tidak mencantumkan yang pasal 2 sekalian. Saya pikir kalau besok ke depan penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan alat bukti. Ya, kadang-kadang jangan bukti gitu. Yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya, maka akan menjadi sinkron dengan pasal 1 angka 14. Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan sekurang-kurangnya 2 alat bukti, kan gitu kan, menjadi alat bukti lagi patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Pasal 17, perintah penangkapan dilakukan terhadap seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan sekurang-kurangnya 2 alat bukti mengacu pasal 184. Penahanan juga sekurang-kurangnya berdasarkan 2 alat bukti. Sehingga sinkron. Ya bukan berarti gaya-gaya ini ya SHMK itu ya, tapi saya pikir kita juga harus teliti, harus kritis juga sehingga tidak menjadi perdebatan. Ini kalau nanti penyidiknya pinter, gitu, enggak, penyidik tetap hanya mengumpulkan bukti kok, bukan alat bukti, itu dasar hukumnya di KUHP pasal 1 angka 2. Bunyinya kan bukti, ya kan? Kemudian dari pihak tersangka protes, saya nggak mau karena ada putusan Mahkamah Konstitusi. Bukan bukti lagi Pak, tapi alat bukti. Sebab kata-kata bukti permulaan atau bukti yang cukup tidak berlaku lagi. Sudah tidak memiliki kekuatan hukum, harus berdasarkan minimal 2 alat bukti. Gitu kan. Namun definisi dari proses penyidikan masih bukti, bukan atau belum alat bukti. Wah, ini bisa menjadi perdebatan ini. Silakan nanti. Suatu ketika pasti akan ada penyidik yang paham, kemudian akan tetap menerapkan, kemudian advokat atau tersangka akan membalas dan itu menjadi gontok-gontokan. Akhirnya apa? Ke Mahkamah Konstitusi lagi untuk memutuskan bukti atau alat bukti yang ada pada pasal 1 angka 2 KUHP. Mestinya kalau sekalian ya paling tidak melaksanakan asas hukum yang cepat dan biaya murah. Itu video yang ke-415 kali ini. Semoga bermanfaat. Apabila ada hal yang salah yang saya sampaikan, mohon dimaafkan dan dimaklumi. Salam SHMK, Sinau Hukum, Melek Hukum. Terima kasih.